Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya, cerita yang berjudul Pesugihan Kawin. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mereka pamit tidak lama setelah itu. Tumira berjalan sendiri ke motor. Tidak perlu dituntun, tapi gerakannya lambat seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Mbah Joyo Utomo tidak mengantar sampai pagar. Dia hanya berdiri di teras, menatap mereka pergi. Sepanjang perjalanan pulang tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Slamet maupun Tumira. Jalan malam itu tetap gelap dan sepi. Angin dingin masih sama seperti tadi waktu berangkat. Tapi kali ini, Tumira tidak memeluk pinggang Slamet. Tangannya hanya memegang ujung jaket Slamet dengan satu tangan, longgar. Seperti orang yang tidak benar-benar ingin berpegangan, tapi tidak punya pilihan lain. Motor masuk kampung menjelang dini hari. Rumah mereka tampak dari kejauhan. Lampu teras masih menyala, lupa dimatikan sebelum berangkat tadi. Lampu teras itu masih menyala waktu mereka masuk ke rumah. Slamet langsung duduk di lantai ruang tamu. Kotak kayu hitam itu dia taruh di depannya. Tumira duduk di sebelahnya, masih diam, masih dengan wajah yang belum kembali normal. Tapi ketika Slamet mulai membuka kotak itu, Tumira ikut menunduk melihat. Isinya uang, pecahan 100.000, tersusun rapi, tebal kira-kira 2 jari. Lembaran-lembarannya terlihat baru, mengkilap di bawah cahaya lampu ruang tamu. Tumira mengeluarkan suara kecil, campuran antara kaget dan tidak percaya. Tangannya langsung meraih uang itu, dipegang, diperiksa. "Mas, ini banyak sekali." Slamet tidak menjawab. Dia hanya menatap isi kotak itu tanpa ekspresi. Tumira mulai menghitung. Tangannya bergerak cepat. Matanya yang tadi kosong sekarang hidup lagi. Malam itu untuk pertama kalinya sejak berangkat dari rumah, Tumira tersenyum. Sejak malam itu rutinitas baru dimulai. Setiap Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, Slamet meletakkan kotak kayu hitam itu di samping kasur sebelum tidur. Tidak perlu ritual apapun, cukup diletakkan di sana. Setiap pagi setelah malam-malam itu, Slamet membuka kotak dan isinya selalu ada uang. Kadang tebal, kadang tipis, tapi tidak pernah kosong. Tumira tidak pernah bertanya lebih jauh soal malam di rumah Mbah Joyo Utomo. Seperti ada kesepakatan diam-diam di antara mereka. Tidak dibahas, tidak diungkit. 3 tahun berjalan cepat. Slamet buka cabang rumah makan bakso di 3 kota, Solo, Semarang, dan Kudus. Semua cabangnya ramai. Dia beli 2 mobil box untuk angkut bahan baku. Karyawannya sudah belasan orang. Orang-orang di kampung mulai memanggilnya Pak Slamet. Dengan nada yang berbeda dari dulu, lebih hormat, lebih hati-hati. Tumira ikut sibuk. Dia bantu urus pembukuan, sesekali cek ke cabang. Anak-anak mereka masuk sekolah swasta yang bagus. Dari luar semua terlihat seperti keluarga yang berhasil. 7 tahun kemudian Slamet bangun hotel bintang 3 di dekat kawasan wisata lereng gunung. 1 tahun setelah itu dia tambah 2 villa sewaan di lokasi yang sama. Rumah mereka di kampung sudah direnovasi total. 2 lantai, pagar besi tinggi, halaman luas dengan garasi yang muat 3 kendaraan. Tapi di dalam rumah itu ada yang tidak pernah berhasil dibangun kembali. Sejak malam ritual, Slamet tidak pernah lagi menyentuh Tumira. Bukan karena bertengkar, bukan karena benci. Tapi setiap kali Slamet tidur, malam demi malam tanpa kecuali, dia bermimpi bertemu perempuan yang sama. Perempuan berambut panjang dengan kain jarik batik itu. Selalu di ruangan yang sama seperti kamar, di bawah pohon beringin. Selalu mesra, dan Slamet selalu terbangun dengan keringat dingin.
detak jantung yang cepat, dan perasaan yang susah dia jelaskan. Lama-lama, jarak antara dia dan Tumira di kasur yang sama menjadi jarak yang tidak pernah menyempit. Tumira diam lama. Berbulan-bulan dia tidak bilang apa-apa, mengira ini hanya fase. Tapi ketika 1 tahun berlalu dan tidak ada yang berubah, dia mulai bertanya, pelan dulu, "Mas, tidak apa-apa?" Lalu lama-lama nadanya berubah. "Kamu sudah tidak anggap aku istri?" Selamat tidak bisa menjawab dengan jujur. Dia bilang capek, bilang pikiran penuh urusan bisnis. Tumira menerima jawaban itu beberapa kali, tapi tidak selamanya. Pertengkaran mulai datang, tidak keras, tapi sering. Kadang malam-malam setelah anak-anak tidur, suara Tumira terdengar dari dapur atau kamar. Menahan diri agar tidak terlalu keras, tapi tetap terdengar. Anak-anak pun tidak sepenuhnya baik-baik saja. Yang sulung sering demam tinggi tanpa sebab jelas. Sudah dibawa ke dokter, sudah periksa darah, hasilnya tidak ada yang aneh. Tapi demamnya tetap datang. Yang bungsu lebih sering kena infeksi saluran nafas. Hampir setiap bulan masuk klinik atau rumah sakit. Biayanya besar, tapi uang ada. Itu satu-satunya hal yang tidak menjadi masalah. Selamat membayar semua tagihan rumah sakit tanpa mengeluh. Tapi di dalam kepalanya, dia tahu ada yang tidak beres. Dia hanya tidak mau mengakuinya dengan keras. Jadwal ritualnya ke rumah Mbah Joyo Utomo juga mulai geser. Seharusnya 3 bulan sekali setiap Jumat Kliwon. Tapi bulan keempat dia telat 2 minggu. Karena urusan hotel. Bulan ke-7 dia lewatkan sama sekali. Karena anak bungsunya masuk rumah sakit malam itu. Dia selalu punya alasan. Dan alasan-alasan itu menumpuk. Sekarang sudah tahun ke-10. Selamat duduk sendirian di teras rumahnya yang luas. Kursi rotan di kanan dan kirinya, yang kanan kosong. Halamannya terang karena lampu taman yang dia pasang 2 tahun lalu. Mobilnya berjejer rapi di garasi. Di sebelahnya tidak ada Tumira. Setahun terakhir Tumira tidur di kamar satunya. Kamar yang tadinya disiapkan untuk tamu. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada perpisahan yang dinyatakan. Suatu malam Tumira hanya membawa bantalnya keluar dari kamar utama dan tidak kembali lagi. Selamat tidak mencegah. 14 bulan sudah Selamat tidak datang ke rumah Mbah Joyo Utomo. Dia tidak menghitungnya dengan sengaja. Tapi kotak kayu hitam itu yang mengingatkannya. Sudah 3 pagi berturut-turut dia buka dan isinya kosong. Bukan kosong seperti lupa isi, tapi kosong yang bersih. Tidak ada 1 lembar pun. Selamat menutupnya lagi, menaruhnya kembali di samping kasur, dan berharap besok berbeda. Tapi besoknya sama saja. Dia tidak bilang ke Tumira. Gangguan pertama datang minggu kedua setelah kotak itu berhenti. Selamat sedang berbaring di kamar waktu mendengar suara. Bukan suara keras, tapi seperti bisikan yang keluar dari dalam tembok di sisi kanan tempat tidurnya. Tidak jelas kata-katanya, lebih seperti dengungan panjang yang naik turun. Selamat bangun, menempelkan telinganya ke tembok. Suaranya berhenti. Malam-malam berikutnya suara itu datang lagi, selalu setelah jam 12, selalu dari arah yang sama. Tumira tidak pernah menyebut mendengarnya, jadi Selamat tidak bertanya. Di dapur, Tumira mulai menemukan gelas dan piring yang bergeser dari tempat semula. Bukan jatuh, tidak pecah, hanya berpindah tempat saja. Tumira sempat menyalahkan anak-anak. Anak-anak menggeleng. Tumira tidak membahasnya lebih jauh. Tapi ada satu hal yang membuat Tumira benar-benar berhenti di tempat. Suatu sore dia sedang sendirian di dapur. Anak-anak di sekolah. Selamat keluar ketika dia mendengar namanya dipanggil dari arah pintu belakang. Suaranya perempuan, familiar, tapi tidak bisa dia tempel ke wajah siapapun yang dia kenal. Dia buka pintu belakang, tidak ada siapa-siapa.
Hanya halaman belakang yang sepi. Tumira masuk lagi dan mengunci pintu. Selamat mulai susah tidur, bukan karena suara-suara itu saja, tapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Setiap kali dia hampir tertidur, ada sesuatu yang seperti menariknya kembali ke sadar. 2 jam tidur sudah dianggap cukup. Badannya lemas sepanjang hari. Efeknya langsung terasa di bisnis. 2 cabang bakso di Semarang dan Kudus mulai sepi. Karyawan lapor bahwa pelanggan berkurang, tapi tidak ada yang berubah dari menu atau harga. Selamat tidak punya tenaga untuk turun langsung mengecek. Dia hanya mengangguk waktu karyawannya telepon laporan, lalu lupa menindaklanjuti. Hotel di lereng gunung lebih parah. Manajemennya mulai berantakan karena Selamat jarang hadir, dan keputusan-keputusan kecil tidak ada yang mengesahkan. 2 karyawan senior mengundurkan diri dalam bulan yang sama. Tumira yang pertama kali melihat laporan keuangan yang mulai minus, dia taruh di meja depan Selamat tanpa komentar. Selamat meliriknya sebentar, lalu meletakkannya menghadap ke bawah. Malam itu Tumira tidak menahan diri lagi. "Mas, ini sudah parah. Kamu harus urus bisnismu sendiri." "Aku tahu." "Kamu tidak kelihatan tahu. Kamu tidur saja terus, atau bengong, atau entah kemana pikiranmu." Selamat tidak menjawab. "Anak-anak bulan ini 2 kali masuk klinik, Mas. 2 kali. Yang sulung belum sembuh betul sudah kena lagi. Kamu bahkan tidak ikut waktu aku bawa mereka kemarin." "Aku tidak enak badan." "Kamu tidak enak badan terus." Suara Tumira naik. "Sudah aku bilang dari dulu, Mas. Waktu kamu mau ke sana pertama kali, aku sudah bilang tidak usah, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang lihat apa yang kita dapat." Selamat diam. "Kita kaya 10 tahun, tapi anak-anak sakit terus. Kita tidak pernah rukun, dan sekarang uang juga mulai habis. Ini yang kamu mau?" Tidak ada jawaban dari Selamat. Tumira masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Seminggu kemudian Selamat memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Joyo Utomo. Dia keluarkan motor dari garasi pagi-pagi. Baru sampai di jalan utama keluar kampung, motor itu mati mendadak. Bukan kehabisan bensin. Bensin penuh. Selamat dorong ke bengkel terdekat. Mekaniknya periksa 1 jam lebih dan bilang tidak ada yang rusak. Dia coba hidupkan lagi, menyala normal. Tapi waktu Selamat sampai di persimpangan jalan menuju arah pegunungan, perutnya tiba-tiba mulas parah. Dia putar balik dan pulang. Minggu depannya dia coba lagi. Hujan turun sejak subuh dan tidak berhenti sampai malam. Bukan hujan biasa, deras dan disertai angin. Tidak mungkin naik motor dalam kondisi itu. Minggu ketiga sehari sebelum rencana berangkat, badannya demam 38,5. Tumira suruh dia istirahat. Selamat berbaring di kasur sambil menatap plafon. Menghitung sudah berapa kali dia gagal berangkat. 3 kali, dengan alasan yang berbeda-beda. Tapi hasilnya sama, dia tidak pernah sampai. Uang tabungan mulai terpakai untuk biaya rumah sakit anak-anak dan menutupi kerugian bisnis yang terus membesar. 1 villa dijual lebih dulu, lalu 1 mobil box. Selamat menandatangani surat-surat penjualan itu dengan tangan yang tidak benar-benar dia rasakan, sebagai tangannya sendiri. Malam itu sekitar jam 11, Tumira keluar dari kamarnya untuk minum air. Lampu ruang tamu tidak dinyalakan, tapi dari cahaya lampu luar yang masuk lewat jendela, Tumira bisa melihat siluet seseorang duduk di pojok ruangan. Dia nyalakan lampu. Selamat duduk di lantai, bersandar ke sudut dinding, dengan lutut sedikit ditekuk. Matanya terbuka tapi kosong, tidak merespon cahaya lampu yang baru menyala. Tidak berkedip normal, bibirnya bergerak pelan. Tumira mendekat dan mendengarkan. Kata-kata yang keluar dari mulut Selamat adalah potongan mantra, kalimat yang dulu dibaca Mbah Joyo Utomo di ruangan kecil di bawah pohon beringin itu. Suaranya rendah, datar,
seperti orang yang menghafal sesuatu dalam tidur. "Mas," Tumira menyentuh bahunya. Selamat tidak bergerak. "Mas, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Bibirnya terus bergerak dengan kalimat yang sama, berulang-ulang. 3 hari setelah malam Tumira menemukan Selamat komat kamit di pojok ruang tamu. Dia membawa suaminya ke dokter. Bukan dokter umum. Tumira sudah tahu dokter umum tidak akan cukup. Dia bawa ke psikiater di rumah sakit kota. Naik taksi karena mobil terakhir sudah dijual bulan lalu. Selamat duduk di kursi penumpang dengan tenang, tidak melawan, tidak bertanya mau kemana. Dia hanya menatap jendela sepanjang jalan, seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang tidak ada di luar sana. Dokter memeriksa cukup lama. Hasilnya jelas, gangguan jiwa berat. Dokter bilang ada kemungkinan Selamat perlu dirawat inap kalau kondisinya tidak membaik dalam 2 minggu. Tumira mengangguk, menandatangani beberapa formulir, dan pulang dengan Selamat yang tidak tahu dia baru saja didiagnosis. Obat-obatan ditebus, diminum rutin, tapi 2 minggu berlalu dan Selamat tidak berubah banyak. Dia masih bisa makan sendiri, masih bisa ke kamar mandi sendiri, tapi tidak bisa diajak bicara yang normal. Kalau ditanya sesuatu, kadang dia jawab dengan kalimat yang tidak nyambung, kadang tidak menjawab sama sekali. Tumira mengurus semuanya sendiri. 2 anak yang masih sering sakit-sakitan, suami yang tidak bisa diandalkan, dan rumah yang makin hari makin terasa berbeda dari dulu. Pagar besi di depan rumah mulai muncul bercakarat di beberapa bagian karena tidak pernah dicat ulang. Taman kecil di halaman depan yang dulu selalu rapi, sekarang ditumbuhi rumput liar. Tumira tidak punya waktu untuk mengurusnya dan tidak punya uang lebih untuk bayar orang. Lampu-lampu taman sudah lama tidak dinyalakan karena Tumira hitung-hitungan soal tagihan listrik. Ruang tamu sering gelap kalau malam. Tumira hanya nyalakan lampu di dapur dan kamar anak-anak. Utang mulai datang lagi. Bukan utang kecil seperti dulu sebelum pesugihan. Ini lebih besar. Ada cicilan hotel yang masih berjalan meski hotelnya sudah dijual. Ada utang ke beberapa pemasok bahan baku yang belum dilunasi sebelum cabang-cabang bakso tutup. Satu persatu orang menelpon menagih. Tumira yang menerima semua telepon itu. Dia pernah coba menghubungi Karsono, satu-satunya orang yang bisa dianggap bertanggung jawab atas semua ini. Tapi nomor Karsono sudah tidak aktif. Dia tanya ke tetangga lama, katanya Karsono sudah pindah dari kampung ini hampir 2 tahun lalu. Tidak ada yang tahu kemana. Tidak ada yang bisa dimintai apa-apa. Suatu malam, setelah anak-anak tidur dan Selamat sudah masuk kamar, Tumira duduk sendirian di dapur. Dia keluarkan dompetnya dan menghitung uang yang ada. 3 lembar 50.000 dan beberapa lembar kecil. Tidak sampai 200.000. Itu yang tersisa sampai akhir minggu. Dia taruh dompet itu di atas meja dan tidak langsung bergerak. Pikirannya pergi ke malam yang sudah sangat lama berlalu. Malam bulan purnama di teras rumah lama mereka yang kecil. Teh hangat, singkong rebus, suara teman-teman Selamat yang mengobrol santai. Waktu itu mereka punya utang. Waktu itu dapur mereka sederhana dan kadang tidak lengkap isinya. Tapi Selamat masih bisa diajak bicara, masih bisa tertawa, masih pulang dengan wajah yang lelah tapi utuh. Tumira tidak menangis malam itu. Air matanya sudah habis sejak berbulan-bulan lalu. Di kamar, Selamat duduk di tepi kasur. Di lantai dekat kakinya ada kotak kayu hitam itu. Kotak yang dulu pertama kali dibuka bersama Tumira di ruang tamu dengan mata berbinar. Sekarang permukaannya tidak lagi mengkilap. Ada retakan kecil di salah satu sudutnya, seperti kayu yang mulai mengering dari dalam. Selamat memandangi kotak itu tanpa ekspresi, tidak membukanya, hanya memandang. Bibirnya mulai bergerak pelan, kalimat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Potongan mantra yang entah bagaimana tersimpan di bagian otaknya yang masih bekerja.
sementara bagian lainnya sudah tidak. Di luar kamar, Tumira berdiri dari kursi dapur. Dia rapikan dompetnya, matikan kompor yang memang sudah tidak menyala, dan berdiri di dekat saklar lampu dapur. Dia dengar suara dari balik pintu kamar selamat. Komat kamit yang sayup-sayup, datar, tanpa henti. Tumira mematikan lampu dapur. Rumah menjadi gelap dan sunyi. Tidak ada suara jangkrik malam ini. Tidak ada angin yang cukup kencang untuk menggerakkan daun. Hanya satu suara yang terdengar. Komat kamit selamat dari balik pintu kamar. Pelan, terus menerus. Seperti orang yang tidak tahu bahwa tidak ada lagi yang mendengarkan. Entah sampai kapan. Itulah akhir ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.